Halo para sobat santuy yang hobinya rebahan. Selamat datang di channel Unik Loh, yang bakal kasih kamu informasi unik yang penuh dengan kejutan dan mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Kali ini, saya bakal bahas tentang keberadaan kota Atlantis. Sejak pertama kali dikisahkan, Atlantis telah menjadi cerita yang menarik dan menantang untuk dipecahkan oleh sejumlah peneliti dan penjelajah. Membicarakan mengenai Atlantis tak jarang menimbulkan perdebatan tak berujung yang kemudian memunculkan berbagai teori mengenai tempat yang disebut-sebut sebagai kota yang hilang. Berbagai usaha juga telah dilakukan untuk membuktikan sejumlah teori mengenai Atlantis ini. Apakah Atlantis benar-benar nyata? Mari simak informasi yang sudah saya rangkum di video kali ini. Pencetus teori Atlantis. Dalam catatannya, Plato menulis bahwa Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules dan memiliki angkatan laut yang menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 3.500 tahun sebelum waktu Solon atau sekitar tahun 1.500 sebelum Masehi. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudera hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Atlantis umumnya dianggap sebagai mitos yang dibuat oleh Plato untuk mengilustrasikan teori politik. Meskipun fungsi cerita Atlantis terlihat jelas oleh kebanyakan ahli, mereka memperdebatkan apakah dan seberapa banyak catatan Plato diilhami oleh tradisi yang lebih tua. Beberapa ahli mengatakan bahwa Plato menggambarkan kejadian yang telah berlalu, seperti letusan Tera atau Perang Troya, sementara lainnya menyatakan bahwa ia terinspirasi dari peristiwa kontemporer seperti hancurnya Helike tahun 373 sebelum Masehi, atau gagalnya invasi Athena ke Sisilia tahun 415 sampai 413 sebelum Masehi. Masyarakat sering membicarakan keberadaan Atlantis selama era klasik, tetapi umumnya tidak mempercayainya dan kadang-kadang menjadikannya sebagai bahan lelucon. Kisah Atlantis kurang diketahui pada abad pertengahan, tetapi pada era modern, cerita mengenai Atlantis ditemukan kembali. Deskripsi Plato menginspirasikan karya-karya penulis zaman Renaissance, seperti New Atlantis karya Francis Bacon. Atlantis juga memengaruhi literatur modern, dari fiksi ilmiah hingga buku komik dan film. Namanya telah menjadi pameo untuk semua peradaban prasejarah yang maju. Kontroversi dan skeptisisme. Kisah tentang Atlantis yang dicetuskan oleh Plato tersebut kemudian mendorong para peneliti untuk menemukan di manakah tepatnya lokasi Atlantis ini berada. Selama berabad-abad para peneliti dan penjelajah terus mencari kota yang hilang ini hingga memunculkan berbagai dugaan mengenai titik di mana Atlantis pernah berada. Selama berabad-abad, banyak orang mencoba menemukan lokasi fisik Atlantis di berbagai tempat di seluruh dunia. Beberapa teori populer melibatkan lokasi di Laut Tengah, Laut Karibia, atau bahkan di Antartika. Beberapa teori juga menyebutkan bahwa Atlantis mungkin terletak di bawah lautan di wilayah Indonesia. Pendukung teori ini merujuk pada struktur bawah laut dan situs arkeologi yang ditemukan di daerah tersebut sebagai bukti potensial. Bahkan dengan kemajuan teknologi seperti sonar, pemetaan laut dalam, dan penelitian satelit, beberapa upaya telah dilakukan untuk mencari bukti fisik yang mungkin terkait dengan Atlantis. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti arkeologis yang mendukung keberadaan Atlantis. Maka dari itu sebagian besar arkeolog dan sejarawan modern cenderung memandang cerita Atlantis sebagai mitos atau alegori yang diciptakan oleh Plato untuk menyampaikan pesan filosofis. Itulah sebabnya mengapa pencarian lokasi Atlantis dianggap kontroversial dan tidak ilmiah. Tidak ada bukti fisik. Meskipun telah dilakukan pencarian laut dan daratan, termasuk pemetaan lautan, ekskavasi arkeologi, dan penggunaan teknologi sonar, tidak ada bukti fisik yang secara meyakinkan terkait dengan keberadaan Atlantis. Tidak ada reruntuhan bangunan, artefak, atau tanda-tanda peradaban yang telah ditemukan. Beberapa teori alternatif telah diusulkan untuk menjelaskan ketiadaan bukti fisik Atlantis. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa cerita Atlantis hanyalah fiksi atau alegori filosofis yang dibuat oleh Plato untuk menyampaikan pesan moral, dan bukan deskripsi objektif dari peradaban yang benar-benar ada. Banyak ilmuwan dan sejarawan modern cenderung menganggap kisah Atlantis sebagai karya sastra atau mitos, bukan sebagai catatan sejarah yang dapat diandalkan. Mereka menyoroti ketiadaan bukti konkret dan mengakui bahwa cerita ini mungkin memiliki tujuan simbolis atau moral daripada menjadi kisah yang sebenarnya. Beberapa peneliti percaya bahwa Plato menciptakan cerita tentang Atlantis sebagai bagian dari dialognya untuk menyampaikan pesan filosofis tentang politik, etika, dan kebijaksanaan.
Sebagai hasilnya, bukti fisik tidak ditemukan karena kisah tersebut mungkin tidak memiliki dasar sejarah yang sesungguhnya. Meskipun banyak upaya untuk membuktikan keberadaan Atlantis, para peneliti terus melanjutkan pencarian. Namun, kebanyakan dari mereka juga mengakui bahwa kemungkinan besar Atlantis mungkin hanyalah kisah mitos, dan sisa-sisa peradaban yang hilang tidak akan pernah ditemukan. Dianggap sebagai dongeng. Cerita Atlantis memiliki banyak unsur fantastis dan legendaris, seperti teknologi maju, bangunan megah, dan bencana alam yang menghancurkannya. Unsur-unsur ini cenderung menyerupai mitos dan legenda, bukan kisah sejarah yang terverifikasi. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk menemukan bukti fisik yang terkait dengan Atlantis, tidak ada bukti arkeologis yang konsisten dengan deskripsi kota yang hilang tersebut. Tidak ada reruntuhan bangunan, artefak, atau tulisan yang bisa dihubungkan secara langsung dengan Atlantis. Beberapa peneliti berpendapat bahwa Plato mungkin menciptakan cerita Atlantis sebagai bagian dari dialognya untuk menyampaikan pesan filosofis dan etika. Dalam beberapa dialognya, Plato menggunakan cerita dan mitos untuk menggambarkan konsep dan ide-ide filosofisnya. Tidak ada konsensus di kalangan ilmuwan tentang keberadaan Atlantis. Mayoritas ilmuwan cenderung melihat cerita ini sebagai fiksi atau alegori, sementara sebagian kecil masih terus mencari bukti yang dapat mendukung keberadaan Atlantis. Sejumlah peneliti juga menyimpulkan bahwa Plato sebenarnya menceritakan tentang Minoan, sebuah pulau di Yunani yang tersapu oleh tsunami akibat letusan gunung berapi di Santorini ribuan tahun sebelum Masehi. Plato disebut-sebut menceritakan tentang Minoan dengan modifikasi dan dilebih-lebihkan yang kemudian menyebut kisah ini sebagai Atlantis. Nah, itu tadi beberapa hal mengenai Atlantis. Walaupun teori mengenai Atlantis belum bisa dibuktikan secara ilmiah, akan tetapi cerita mengenai Atlantis selalu menjadi hal yang menarik untuk diceritakan dan dibahas. Menurut kamu, Atlantis beneran ada apa enggak ya? Silahkan tinggalin jejak di kolom komentar, kalau kamu tahu teori konspirasi lainnya mengenai kota Atlantis. Semoga bisa menambah wawasan bagi kamu yang mampir di channel ini. Subscribe jika informasi yang saya berikan bermanfaat, dan nyalakan notifikasinya, biar kamu dapat info setiap kali saya upload video baru. Jadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.